Di sebuah desa terpencil di Jawa Barat, terdapat sebuah jembatan tua yang telah berdiri sejak zaman kolonial Belanda. Jembatan itu terbuat dari kayu kokoh yang sudah mulai lapuk dimakan usia, membentang di atas sungai kecil dengan air yang mengalir tenang. Meski fungsinya masih dipakai oleh warga desa untuk melintasi sungai, jembatan itu terkenal dengan cerita-cerita mengerikan yang menyelimutinya. Sebuah tempat di mana konon banyak orang melakukan aksi nekat, mengakhiri hidup mereka di situ. Matahari mulai tenggelam ketika aku, seorang peneliti cerita-cerita mistis, tiba di desa itu. Aura yang berbeda segera terasa ketika kakiku menginjak tanah desa ini. Orang-orang desa tampak menghindari jembatan itu, terutama saat malam tiba. Meskipun mereka tak pernah terang-terangan melarang siapapun melewati jembatan, tatapan mata mereka saat aku bertanya tentang tempat itu berbicara banyak. Wajah mereka langsung berubah tegang, dan beberapa bahkan dengan nada berbisik memintaku untuk tidak mendekat. "Jembatan itu bukan jembatan biasa, Nak," ujar seorang tetua desa saat aku berhasil mendekatinya. Namanya Pak Sumarno, pria tua berusia 70-an tahun dengan tatapan yang masih tajam. "Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang tak bisa kau lihat dengan mata biasa. Bukan cuma angin malam yang bertiup dingin, tapi juga roh-roh yang terperangkap." Aku bertanya lebih lanjut, dan dia mulai menceritakan kisah kelam di balik jembatan itu. Di masa lalu, jembatan itu adalah saksi bisu dari banyaknya kejadian bunuh diri. Desa ini pernah mengalami masa sulit, kemiskinan, bencana, dan penyakit. Banyak orang yang merasa tak sanggup lagi menanggung beban hidup memilih untuk mengakhiri nyawa mereka di sana. Mereka percaya bahwa dengan melompat ke sungai dari atas jembatan, mereka akan terbebas dari penderitaan. Namun, menurut cerita, arwah-arwah mereka tidak pernah benar-benar pergi. Malam itu, aku memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Langit mulai gelap saat aku menuju jembatan tua itu. Ditemani senter, langkah kakiku terdengar jelas di malam yang hening. Jembatan itu terlihat lebih menyeramkan dari dekat. Kayu-kayunya sudah mulai lapuk, sebagian bahkan berderit saat diinjak. Angin malam bertiup lembut, tetapi ada rasa dingin yang lebih dari sekedar hembusan angin, seolah ada sesuatu yang mengawasi. Aku berdiri di tengah jembatan, memandangi air sungai di bawah yang mengalir tenang. Dalam sekejap, suhu udara turun drastis, dan perasaan tak nyaman mulai merambati punggungku. Aku mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa itu hanya imajinasiku. Namun, tiba-tiba, dari sudut mataku, aku melihat sosok samar di ujung jembatan. Seorang perempuan, dengan rambut panjang yang terurai dan baju putih kusam, berdiri tak bergerak. Aku menatap lebih lama, berharap bisa memastikan apakah itu hanya bayangan atau benar-benar seseorang. Tapi semakin aku perhatikan, semakin jelas bahwa perempuan itu bukanlah sosok biasa. Wajahnya tertutup rambut, dan tubuhnya tampak melayang di udara, tak menyentuh tanah. Seketika jantungku berdegup kencang, keringat dingin mengalir di pelipisku meski udara malam sangat dingin. Aku ingin bergerak, tetapi tubuhku seperti membeku. Lalu, suara lirih terdengar. Awalnya samar, seperti bisikan angin. Namun, semakin lama suara itu semakin jelas. "Bantu aku. Aku tak bisa keluar." Suara itu terus mengiang di telingaku. Perempuan itu mulai bergerak mendekat. Langkahnya lambat tapi pasti. Kepalanya tetap tertunduk, rambutnya menutupi seluruh wajahnya. Aku mencoba melangkah mundur, tapi kakiku terasa berat, seolah ada tangan tak kasat mata yang menahan. Suara gemericik air tiba-tiba terdengar, lebih keras.
Aku menoleh ke arah sungai, dan seketika melihat bayangan hitam muncul dari dalam air, bergerak, seolah hendak meraihku. Saat itu, aku sadar bahwa yang kulihat bukan hanya satu sosok. Di sekitar jembatan, banyak sosok serupa mulai muncul, dengan mata kosong menatap lurus ke arahku. Mereka semua melayang, tak menyentuh tanah. Wajah-wajah mereka dipenuhi kesedihan dan penderitaan. Perasaan mencekam semakin kuat. Aku tahu aku harus keluar dari tempat ini secepatnya. Namun sebelum aku sempat berlari, perempuan itu tiba-tiba berada tepat di depanku. Matanya yang berwarna hitam pekat menatap lurus ke dalam mataku. "Kau tidak bisa pergi," bisiknya dengan suara yang membuat bulu kuduku berdiri. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku berteriak dan mencoba melawan rasa takut yang mengikat tubuhku. Aku berlari secepat mungkin, meninggalkan jembatan dan kembali ke desa. Saat aku sampai di rumah penduduk, tubuhku gemetar tak terkendali, dan paru-paruku terasa sesak. Keesokan paginya, aku bertemu lagi dengan Pak Sumarno. Wajahnya tampak lebih tua dari sebelumnya, seolah dia tahu apa yang aku alami. "Kau lihat mereka kan?" tanyanya pelan. "Itu mereka yang terjebak, arwah-arwah yang tak pernah menemukan jalan keluar. Mereka yang bunuh diri di jembatan itu, sekarang hanya bisa berdiam di sana, menunggu, berharap seseorang bisa membawa mereka pergi." Sejak hari itu, aku tak pernah lagi mendekati jembatan tua itu. Desa ini tetap hidup dalam bayang-bayang masa lalu, dan jembatan itu akan selalu menjadi pengingat bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Beberapa malam setelahnya, aku masih sering mendengar suara-suara samar di kejauhan, seolah memanggil, meminta bantuan. Namun aku tahu, jembatan itu bukanlah tempat untuk kembali. Hari demi hari berlalu, tapi kenangan tentang malam mengerikan di jembatan tua itu tak pernah hilang dari pikiranku. Setiap kali aku menutup mata, sosok perempuan dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya, serta bayangan hitam yang muncul dari sungai, kembali terlintas. Suara lirih yang memohon, "Bantu aku," masih menggema di telingaku, seperti mimpi buruk yang tak berujung. Namun, rasa penasaran yang tumbuh dalam diriku lebih kuat dari ketakutan itu. Mungkin ini adalah kesalahan, tapi aku merasa ada sesuatu yang belum terselesaikan di jembatan itu. Sesuatu yang memanggilku kembali. Setiap malam, aku dihantui mimpi yang sama. Sosok-sosok yang terjebak di antara kehidupan dan kematian, menungguku untuk melakukan sesuatu. Tetapi apa? Aku tak tahu pasti. Tetua desa, Pak Sumarno, menyadari perubahan dalam diriku. Suatu pagi, dia datang ke rumah tempatku menginap, wajahnya lebih muram dari biasanya. Dia mengajakku duduk di serambi, dan dengan suara berat, ia mulai menceritakan sesuatu yang belum pernah ia bagikan sebelumnya. Dulu, sebelum semua tragedi bunuh diri itu terjadi, katanya sambil mengusap janggut putihnya, jembatan itu adalah tempat sakral. Ada penunggu di sana, roh penjaga yang memastikan keseimbangan antara dunia manusia dan dunia arwah. Namun, ketika bencana datang, kemiskinan, penyakit, orang-orang mulai kehilangan harapan. Mereka datang ke jembatan itu untuk meminta bantuan, tetapi ketika doa mereka tak dijawab, sebagian dari mereka memilih jalan yang salah. Ia berhenti sejenak, matanya menatap lurus ke depan, seolah mengingat kembali masa-masa kelam itu. Setiap kali seseorang bunuh diri di jembatan itu, roh mereka tidak pernah benar-benar pergi. Mereka terperangkap di antara dunia ini dan dunia sana, menjadi bagian dari jembatan itu sendiri. Penjaga jembatan, yang seharusnya melindungi tempat itu, kehilangan kekuatannya.
Arwah-arwah itu terlalu banyak. Aku mendengarkan dengan seksama, merasakan beban berat dari setiap kata yang diucapkannya. Dan sekarang, lanjutnya. Mereka terus menunggu. Mereka butuh seseorang untuk membebaskan mereka. Apa yang harus aku lakukan? Tanyaku. Mencoba menahan rasa takut yang kembali menyeruak. Pak Sumarno menatapku dalam-dalam, seolah menimbang apakah aku siap untuk mendengar jawabannya. Ada ritual lama, sebuah cara untuk membantu mereka pergi dengan damai. Tapi ritual ini berbahaya, karena kau harus kembali ke jembatan itu dan menghadapi apa yang ada di sana. Dadaku terasa sesak mendengar perkataannya. Pikiran untuk kembali ke jembatan itu membuat bulu kuduku berdiri. Namun pada saat yang sama, aku tahu bahwa mimpi-mimpi buruk itu tak akan berhenti jika aku tak melakukan sesuatu. Malamnya, aku mempersiapkan diri. Pak Sumarno memberiku beberapa benda. Seuntai tali yang terbuat dari serat kelapa, beberapa kembang 7 rupa, dan sebuah kendi kecil berisi air suci. Kau harus berdiri di tengah jembatan saat malam paling gelap. Katanya pelan. Dan lakukan yang aku ajarkan. Sekitar pukul 11 malam, aku mulai berjalan menuju jembatan itu. Langit malam tanpa bulan, hanya dihiasi bintang-bintang kecil yang tampak terlalu jauh. Hawa dingin mulai menusuk kulit. Namun aku terus melangkah, meskipun setiap serat dalam tubuhku ingin berbalik dan lari. Saat aku tiba di jembatan, keheningan yang melingkupi terasa mencekam. Tidak ada suara angin, tidak ada suara gemericik air. Hanya kesunyian yang membungkus segalanya. Aku menahan napas saat melangkah ke atas jembatan. Kayu-kayu tua itu kembali berderit di bawah kakiku. Ketika aku mencapai tengah jembatan, perasaan mencekam kembali menghampiri. Tanpa buang waktu, aku mulai melakukan ritual seperti yang diajarkan oleh Pak Sumarno. Aku menaburkan kembang 7 rupa di sekelilingku, kemudian menyalakan lilin kecil yang kupasang di setiap sudut. Tali serat kelapa kuikatkan di pergelangan tanganku, dan aku menuangkan air suci dari kendi ke sungai di bawah jembatan. Awalnya, tidak ada yang terjadi. Hanya kesunyian yang makin pekat. Namun, tak lama kemudian, angin dingin mulai bertiup, diikuti suara gemericik air yang tiba-tiba terdengar lebih keras dari sebelumnya. Dari sudut mataku, aku melihat bayangan-bayangan itu mulai muncul lagi. Sosok-sosok yang dulu kulihat, kini kembali, tapi kali ini jumlah mereka lebih banyak. Wajah-wajah mereka penuh penderitaan, mata mereka yang kosong menatap lurus ke arahku. Perempuan dengan rambut panjang itu muncul lagi, tapi kali ini lebih dekat. Wajahnya masih tertutup rambut, tapi suaranya terdengar lebih jelas. "Bantu kami," bisiknya. Suaranya terdengar serak dan penuh kepedihan. "Kami terperangkap di sini." Aku mulai melantunkan mantra yang diajarkan oleh Pak Sumarno, berusaha untuk tetap tenang meski ketakutan mulai menguasai diriku. Angin bertiup makin kencang, lilin-lilin kecil di sekitarku hampir padam, dan suara-suara dari sungai semakin nyaring, seolah ada sesuatu yang besar sedang bergerak di bawah permukaan air. Tiba-tiba, perempuan itu melayang lebih dekat, wajahnya hanya berjarak beberapa inci dari wajahku. Aku bisa merasakan dinginnya kematian dari tubuhnya. Saat itulah, dia mengangkat kepalanya perlahan, memperlihatkan wajah yang rusak, dengan mata berlubang dan mulut yang terbuka lebar. "Kau tak bisa pergi," katanya. Kali ini suaranya terdengar lebih mengancam. Aku berteriak keras dan melemparkan sisa air suci ke arahnya. Teriakannya memecah malam, dan seketika angin berhenti.
Bayangan-bayangan di sekitarku menghilang satu persatu, suara gemericik air kembali normal, dan suasana malam menjadi sunyi lagi. Aku berdiri di sana, terengah-engah, dengan perasaan lega yang perlahan menggantikan ketakutan. Ritual itu berhasil. Arwah-arwah yang terperangkap di jembatan telah terbebas. Namun, meski jembatan itu kini tampak tenang, aku tahu, di tempat ini ada sejarah yang tak akan pernah benar-benar hilang. Aku meninggalkan desa keesokan harinya, membawa serta kenangan akan pengalaman yang tak akan pernah bisa kulupakan. Meskipun jembatan tua itu kini terlihat damai, aku tahu bahwa tempat-tempat seperti itu selalu menyimpan sesuatu yang lebih dari sekedar kisah kelam. Keesokan harinya, meski matahari sudah mulai naik, desa itu tetap terasa sunyi. Saat aku berjalan meninggalkan rumah yang kutinggali, orang-orang menatapku dengan pandangan aneh. Mereka tahu apa yang telah kulakukan, tetapi tidak ada satupun yang berani mendekat. Hanya Pak Sumarno yang berdiri di ujung jalan, menungguku dengan wajah tenang tapi penuh arti. "Sudah selesai," kata Pak Sumarno dengan suara pelan, ketika aku mendekat. Aku mengangguk. Ya, mereka sudah pergi. Tapi, rasanya masih ada yang tertinggal di sana, perasaan aneh masih menggantung di dalam dadaku. Meski ritual yang kulakukan telah membantu arwah-arwah yang terjebak, ada sesuatu yang masih tak terasa benar. Pak Sumarno hanya tersenyum tipis. Jembatan itu bukan sekadar tempat bunuh diri. Ada yang lebih tua dari kita, yang menguasai tempat itu sejak lama. Arwah-arwah itu hanyalah bagian kecil dari misteri yang lebih besar. Kau sudah melakukan bagianmu, tapi tak semua jawaban bisa ditemukan begitu saja. Perkataan Pak Sumarno membuat pikiranku semakin gelisah. Apa yang sebenarnya dia maksud? Apakah masih ada sesuatu yang lebih gelap dan lebih berbahaya yang tersembunyi di jembatan tua itu? Beberapa bulan setelah kejadian itu, aku mencoba melanjutkan hidup. Namun, mimpi-mimpi buruk masih sesekali datang, meski tidak seintens sebelumnya. Di dalam mimpi, aku melihat sosok perempuan dengan wajah yang rusak, memandangku dari kejauhan, tapi kali ini dia tidak meminta bantuan. Dia hanya berdiri, menatap, seolah mengawasi. Mimpi-mimpi itu membuatku yakin bahwa meski arwah-arwah yang terperangkap di jembatan telah terbebaskan, ada sesuatu yang lebih tua dan kuat di sana. Perasaan ini terus menghantuiku hingga suatu hari aku menerima sebuah surat yang tak pernah aku duga. Surat itu berasal dari seorang wanita yang tinggal di desa seberang sungai, yang dikenal memiliki indera keenam. Dalam suratnya, dia menulis tentang kejadian di jembatan itu dan menyebut bahwa penjaga di jembatan sebenarnya belum pergi. Dia adalah roh yang lebih tua, sosok penjaga yang dulu menjaga keseimbangan antara dunia hidup dan mati. Tetapi ketika banyak orang yang mengakhiri hidup di jembatan itu, kekuatannya berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap. Penjaga itu menunggu penggantinya, tulisnya. Dan pengganti itu bisa jadi orang yang terakhir melakukan ritual di sana. Jantungku berdebar keras saat membaca kalimat itu. Aku menutup surat itu dengan tangan gemetar, merenungkan apa yang baru saja kubaca. Benarkah aku telah terlibat terlalu dalam? Apakah tanpa sadar aku telah mengikatkan diriku pada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar membebaskan arwah-arwah terperangkap? Malam itu, aku kembali bermimpi. Kali ini, mimpi itu lebih jelas dari sebelumnya. Aku berada di jembatan tua itu lagi, tapi bukan sebagai diriku sendiri. Di dalam mimpi, aku berdiri di tepi jembatan, melihat bayangan hitam besar muncul dari bawah sungai. Bayangan itu bukan lagi sosok-sosok arwah yang tersesat, melainkan satu entitas yang jauh lebih besar, lebih tua, dan lebih mengerikan. Mata merahnya menyala di kegelapan, dan dari mulutnya keluar bisikan-bisikan aneh dalam bahasa yang tak pernah kudengar. Sekarang kau yang menjaga,
Suara itu terdengar berat dan menyeramkan. Aku terbangun dengan tubuh berkeringat, napas tersengal-sengal. Mimpi itu lebih dari sekadar mimpi. Itu adalah panggilan. Jembatan tua itu tak pernah benar-benar melepaskan cengkeramannya. Hari-hari setelah mimpi itu terasa semakin mencekam. Kemanapun aku pergi, aku merasakan adanya sesuatu yang mengikuti, bayangan-bayangan di sudut mataku, suara-suara aneh di malam hari, dan angin dingin yang terasa menembus tulang. Aku tak bisa menghindar dari perasaan bahwa jembatan tua itu masih menginginkanku kembali. Akhirnya, setelah berminggu-minggu dihantui oleh firasat buruk, aku memutuskan untuk kembali ke desa itu. Ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang harus aku hadapi sendiri. Saat aku tiba di desa, suasananya tidak berubah, tetap sunyi, namun kali ini ada perasaan berat yang melingkupi. Aku langsung menuju jembatan tua itu, kini dengan rasa takut yang lebih dalam, tapi juga dengan tekad yang kuat. Pak Sumarno telah tiada, dan desa itu tampak seperti menyerah pada nasibnya. Orang-orang seakan tahu bahwa aku akan kembali, tapi tak satu pun dari mereka yang menghentikanku. Ketika aku sampai di jembatan, matahari sudah tenggelam. Langit gelap tanpa bintang, dan jembatan itu tampak lebih rapuh dan tua daripada yang kuingat. Dengan hati-hati, aku berjalan menuju tengah jembatan, dan seperti sebelumnya, keheningan mencekam langsung menyambutku. Angin dingin mulai berhembus, dan suara-suara yang familiar kembali terdengar. Bayangan-bayangan mulai muncul dari tepi sungai, tetapi kali ini, mereka tidak mendekat. Mereka hanya berdiri di kejauhan, seolah menunggu sesuatu. Lalu, dari dalam air, muncul sosok yang pernah kulihat di mimpi. Penjaga jembatan itu. Ia melayang di atas sungai, dengan mata merah menyala, menatapku dalam diam. "Kau telah kembali," katanya dengan suara yang dalam dan menggetarkan. Aku berdiri di sana, tubuhku gemetar, tetapi ada sesuatu dalam diriku yang merasa bahwa aku harus berada di sini. Aku tidak bisa lagi lari. Ini bukan hanya tentang menyelamatkan arwah-arwah yang tersesat, tetapi tentang menghadapi takdirku sendiri. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanyaku, suaraku bergetar. Penjaga itu tersenyum samar, wajahnya penuh misteri. "Kau telah mengambil tempatku. Sekarang, kau yang harus menjaga keseimbangan ini. Dunia hidup dan dunia mati selalu terhubung di sini. Kau adalah penghubungnya." Aku tidak bisa berkata-kata. Penjaga itu mendekat, dan tiba-tiba aku merasakan berat beban yang tak terlihat jatuh di pundakku. Jembatan ini, tempat ini, kini menjadi tanggung jawabku. Akhirnya, aku sadar bahwa aku telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dan lebih tua dari yang pernah kubayangkan. Ketika penjaga itu menghilang, aku berdiri di tengah jembatan, merasakan perubahan yang terjadi di sekitarku. Jembatan tua itu mungkin tampak sama bagi orang lain, tapi bagi diriku, kini itu adalah batas antara dua dunia. Dan aku adalah penjaganya. Malam itu, aku meninggalkan jembatan dengan perasaan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Bukan sekadar ketakutan, melainkan perasaan bahwa aku kini terikat dengan tempat itu selamanya. Jembatan tua itu tidak lagi hanya sebuah bangunan tua yang ditinggalkan oleh waktu. Itu adalah portal, gerbang antara dunia manusia dan dunia arwah, dan sekarang aku yang harus menjaganya. Hari-hari berikutnya di desa berjalan dengan hampa. Meskipun tak ada satupun warga yang menyebut apa yang terjadi di jembatan, aku tahu mereka menyadari sesuatu telah berubah. Mereka menatapku dengan cara yang berbeda, seolah-olah aku bukan lagi orang luar yang datang untuk meneliti cerita mistis. Sekarang, aku adalah bagian dari cerita itu. Setiap malam,
Suara-suara dari jembatan kerap menghantuiku. Bukan lagi teriakan putus asa dari arwah-arwah yang terperangkap, tetapi bisikan lirih yang datang dari tepi-tepi mimpi burukku. Dalam bisikan itu, mereka memintaku menjaga keseimbangan. Aku tak sepenuhnya mengerti apa yang dimaksud dengan menjaga keseimbangan, tapi aku tahu bahwa tugas ini bukan sekadar membebaskan roh-roh terperangkap. Ada tanggung jawab yang lebih besar, dan semakin hari aku merasa itu mulai memakan bagian dari jiwaku. Suatu malam, tak lama setelah aku mulai merasakan kehadiran sosok penjaga yang semakin sering muncul dalam mimpiku, seseorang mengetuk pintu rumahku. Saat kubuka pintu, seorang wanita tua dengan wajah keriput berdiri di sana. Rambutnya panjang dan beruban, mengenakan kain lusuh yang tampak sudah lama. Matanya yang dalam dan gelap menatapku dengan penuh intensitas, seolah dia tahu sesuatu yang tidak ku ketahui. "Kau sudah menjadi penjaga," katanya tanpa basa-basi. Suaranya lirih, tapi setiap kata terasa begitu dalam. "Apa maksudmu?" tanyaku, meskipun dalam hati aku sudah tahu jawabannya. Wanita tua itu melangkah masuk tanpa undangan, duduk di kursi kayu usang di ruang tamuku. "Aku pernah seperti dirimu, bertahun-tahun yang lalu," katanya pelan. "Aku adalah penjaga sebelum kau. Jembatan itu telah memilihmu, seperti dulu ia memilihku." Jantungku berdegup kencang mendengar pengakuannya. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kenapa aku merasa seperti diikat oleh sesuatu yang tak terlihat? Wanita tua itu menghela napas panjang. Jembatan itu tidak hanya menjadi tempat bunuh diri. Itu adalah gerbang. Sejak zaman dahulu kala, sebelum manusia pertama kali tiba di desa ini, ada makhluk-makhluk yang tinggal di antara alam manusia dan alam arwah. Mereka bukan arwah biasa, tetapi roh-roh purba yang menjaga keseimbangan. Ketika orang-orang mulai melompat dari jembatan untuk mengakhiri hidup mereka, mereka tanpa sadar merusak keseimbangan itu. Mereka mengganggu roh penjaga yang telah ada selama berabad-abad. Aku menatapnya, mencoba mencerna apa yang dikatakannya. Jadi, penjaga ini, sosok yang muncul dalam mimpiku, adalah roh purba? Wanita tua itu mengangguk. "Benar. Dan sekarang, kau adalah penerusnya. Kau harus menjaga jembatan itu dari gangguan apapun, baik dari dunia ini maupun dari dunia arwah. Jika keseimbangan terganggu, kau yang akan menanggung akibatnya." "Bagaimana aku bisa menjaga keseimbangan itu?" tanyaku dengan suara bergetar. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Dia menatapku lama sebelum akhirnya berkata, "Kau akan belajar. Jembatan itu akan menunjukkan jalannya. Namun, ingat, tugas ini bukan tanpa risiko. Roh-roh yang dulu terjebak tidak semuanya sudah pergi. Ada yang masih menunggu kesempatan untuk kembali, dan ada yang bersembunyi di kegelapan, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Kau harus selalu waspada." Setelah percakapan itu, wanita tua itu pergi, meninggalkanku dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Tapi satu hal yang kini kupahami, aku tidak bisa lari dari jembatan ini. Bukan hanya karena terikat dengan takdir sebagai penjaga, tetapi karena ada sesuatu yang lebih besar dan lebih mengerikan yang mengintai di baliknya. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh mulai terjadi. Warga desa melaporkan melihat sosok-sosok bayangan di sekitar jembatan pada malam hari. Mereka mendengar suara-suara aneh, tangisan, teriakan, dan bisikan yang tak bisa mereka jelaskan. Aku tahu bahwa ini bukan kebetulan. Sesuatu sedang bangkit, dan aku takut itu adalah salah satu dari roh-roh yang masih tertinggal di sana. Malam itu, aku kembali ke jembatan.
Aku merasa ada sesuatu yang harus kuselesaikan, sesuatu yang belum tuntas sejak ritual pertama kali dilakukan. Kali ini, aku membawa lebih banyak persiapan. Jimat-jimat yang kubuat dari bahan-bahan yang diberikan oleh wanita tua itu, serta mantra-mantra kuno yang dia ajarkan padaku. Aku tahu ini akan menjadi malam yang panjang. Ketika aku sampai di jembatan, suasana tampak berbeda. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan angin bertiup kencang, membawa suara-suara samar dari kejauhan. Ketika aku melangkah ke tengah jembatan, suasana menjadi hening, dan dari balik kegelapan, sosok penjaga itu muncul lagi. Kau kembali. Suaranya terdengar lebih kuat kali ini, dengan nada yang lebih tegas. Aku di sini untuk memastikan tidak ada lagi gangguan. Jawabku dengan penuh keberanian meski hatiku gemetar. Penjaga itu melayang lebih dekat. Keseimbangan sedang terancam. Ada yang ingin mengambil alih tempat ini. Kau harus melawannya. Tanpa peringatan, bayangan hitam besar muncul dari dalam sungai, lebih besar dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Sosok itu tidak seperti yang pernah kulihat. Dengan tubuh yang diselimuti kegelapan dan mata merah menyala, dia melayang di atas air, seolah siap menguasai jembatan ini. Dia adalah salah satu dari roh yang dulu berkuasa di sini. Kata penjaga itu, jika dia mengambil alih, dunia manusia dan arwah akan hancur. Kau harus menghentikannya. Aku berdiri di sana, tahu bahwa aku tak bisa melarikan diri. Aku harus berjuang, bukan hanya untuk jembatan ini, tetapi untuk keselamatan desa dan mungkin lebih dari itu. Untuk menjaga keseimbangan antara dua dunia yang sudah terlalu lama terikat oleh tali takdir yang rapuh. Dengan hati yang berdebar, aku mulai melafalkan mantra-mantra yang diajarkan oleh wanita tua itu, bersiap untuk menghadapi sosok kegelapan yang semakin mendekat. Kini, pertarungan ini bukan lagi tentang diriku sendiri. Ini adalah tentang menjaga keseimbangan dua dunia. Dan aku, penjaga baru jembatan tua itu, berdiri di garis depan pertarungan terakhir. Aku berdiri di tengah jembatan, angin dingin menyapu wajahku, sementara mantra-mantra kuno keluar dari bibirku dengan ritme yang semakin cepat. Sosok bayangan besar itu mendekat, melayang di atas air, seolah ingin menguasai seluruh wilayah ini dengan kegelapannya. Penjaga jembatan tetap di tempatnya, mengamati dengan tenang, tetapi aku tahu bahwa dialah yang mempercayakan semua ini kepadaku. Saat mantra-mantra terakhir meluncur dari mulutku, dunia di sekitarku berubah. Suara gemuruh menggema dari sungai, dan airnya tampak bergolak, seperti dihuni oleh sesuatu yang lebih besar dari sekadar makhluk air. Bayangan hitam itu menjerit, suara yang menggetarkan jiwaku hingga terasa ingin runtuh. Aku menggigit bibir, menahan ketakutan, memfokuskan energiku pada jimat-jimat yang kugenggam di tanganku. Jangan berhenti, teriak penjaga, suaranya tegas dan menggema di atas deru angin. Kau harus melemahkannya sebelum aku bisa mengurungnya kembali. Aku memfokuskan semua kekuatan yang kupunya, menyatukan mantra-mantra yang kutahu, tetapi sosok kegelapan itu tidak berhenti. Setiap mantra yang kulafalkan seolah hanya membuatnya lebih marah. Dengan gerakan tiba-tiba, bayangan itu melesat ke arahku. Tangannya yang besar, berbentuk seperti cakar, melesat keluar, hampir meraih tubuhku. Aku terjatuh ke belakang, jimat di tanganku terlepas. Namun, saat bayangan itu hampir menyentuhku, tiba-tiba sebuah cahaya menyala dari jembatan, membentuk perisai tak terlihat di sekelilingku. Penjaga jembatan melangkah maju, memancarkan aura terang yang menyilaukan. Ini belum waktumu untuk kalah, kata penjaga itu, suaranya tenang tapi penuh otoritas. Bangkit,
dan lakukan apa yang harus kau lakukan. Aku menarik napas dalam-dalam, perlahan bangkit dari tanah. Cahaya yang terpancar dari penjaga memberiku kekuatan, seolah ada energi baru yang mengalir ke dalam tubuhku. Dengan gemetar, aku mengumpulkan kembali jimat yang terjatuh dan berdiri tegak, menatap sosok bayangan yang kini mengamati kami dengan mata merah menyala penuh amarah. Kau tidak bisa mengambil jembatan ini, teriakku. Suara lebih kuat dari yang kukira. Aku adalah penjaganya sekarang, dan aku akan menghentikanmu. Bayangan itu tidak menjawab, tetapi gerakannya tiba-tiba berubah menjadi lebih cepat dan agresif. Tubuh besar itu meluncur ke arahku lagi, tetapi kali ini aku siap. Dengan satu tarikan napas, aku melemparkan jimat yang kugenggam ke udara, melafalkan mantra terakhir yang diajarkan oleh wanita tua itu. Jimat-jimat itu melayang, berputar di sekeliling bayangan, menciptakan lingkaran cahaya kecil di udara. Saat cahaya itu menyatu, bayangan besar itu terperangkap. Ia menggeram keras, mencoba melawan, tapi tidak bisa bergerak. Penjaga jembatan melangkah maju, dengan tangan terangkat ke arah bayangan itu. Kau tidak punya tempat di sini, kata penjaga itu dengan suara rendah, hampir berbisik, tetapi penuh kekuatan. Kembalilah ke tempat asalmu. Dengan satu gerakan tangan, penjaga itu memerintahkan lingkaran cahaya semakin mengecil, hingga akhirnya bayangan besar itu perlahan memudar, ditelan oleh cahaya terang. Jeritan terakhir yang mengerikan terdengar sebelum semuanya hening. Aku terengah-engah, tubuhku gemetar setelah semua tenaga yang kukerahkan. Jembatan kembali tenang, udara dingin yang tadi terasa mencekam mulai menghangat sedikit. Penjaga jembatan berbalik, menatapku dengan tatapan penuh penghargaan. Kau telah melakukan tugasmu, katanya. Tapi ingat, ini bukanlah akhir. Keseimbangan antara dunia manusia dan arwah selalu rapuh. Kau harus selalu waspada. Aku mengangguk pelan. Aku mengerti, jawabku, meski jauh di dalam hati, aku tahu bahwa ini baru permulaan. Penjaga itu menghilang dalam kabut yang mulai menyelimuti jembatan, meninggalkanku sendirian. Dengan langkah berat, aku berjalan kembali ke desa. Beban di pundakku terasa lebih berat dari sebelumnya, tetapi kini ada pemahaman baru yang menyertainya. Jembatan ini, tempat angker yang dulu hanya kudengar dalam cerita, kini menjadi bagian dari hidupku, dan aku tak bisa lagi menghindar dari takdir yang telah ditentukan. Selama bertahun-tahun setelah malam itu, jembatan tetap sunyi, tetapi aku tahu, di balik kesunyian itu, ada keseimbangan yang terus aku jaga. Arwah-arwah yang terperangkap mungkin sudah terbebas, tetapi roh-roh purba lainnya masih menunggu, mengintai di balik bayangan. Aku, penjaga jembatan tua itu, siap menghadapi apapun yang datang selanjutnya. Sebab, di antara dua dunia yang tak terlihat, aku adalah satu-satunya penghubung yang tersisa. Waktu berlalu dengan tenang setelah malam itu. Namun, rasa tenang yang melingkupi hanya seperti kabut tipis yang menyelimuti kegelapan yang lebih besar. Sebagai penjaga baru jembatan, aku menjalani hari-hariku dengan kewaspadaan yang terus-menerus. Setiap malam, aku merasa ada mata yang mengawasi dari balik pepohonan dan tepi sungai. Suara-suara aneh seringkali terdengar samar, namun tidak ada yang benar-benar menunjukkan tanda bahaya langsung. Namun, suatu malam, perasaan tenang itu tiba-tiba berubah. Malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan angin yang bertiup membawa aroma yang asing. Aku terbangun di tengah malam dengan firasat buruk, sesuatu yang tak terjelaskan. Sebuah getaran tak terlihat mengguncang tubuhku. Aku tahu ada sesuatu yang salah di jembatan. Tanpa membuang waktu, aku mengenakan jaket dan keluar dari rumah. Di luar,
Angin terasa menusuk tulang, dan jalanan desa yang biasanya sepi sekarang terasa seperti dipenuhi kehadiran yang tak terlihat. Langkahku cepat menuju jembatan tua itu, mengikuti insting yang memandu setiap gerakanku. Ketika aku sampai di jembatan, pemandangan yang kulihat membuat darahku membeku. Di tengah jembatan, seorang perempuan berdiri dengan kepala tertunduk. Gaunnya berwarna putih, kotor dan compang-camping, tertiup oleh angin malam. Rambut panjang hitamnya tergerai, menutupi wajahnya yang tidak terlihat. Sosok itu tidak bergerak, tetapi keberadaannya terasa begitu mencekam. Aku tahu siapa dia, sebuah roh yang belum terbebaskan. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diriku. Dengan langkah hati-hati, aku mendekatinya. "Apa yang kau inginkan?" tanyaku, suaraku bergetar di udara malam. Perempuan itu tidak menjawab, tapi perlahan mengangkat kepalanya. Saat itu juga, jantungku hampir berhenti. Wajahnya bukanlah wajah manusia biasa. Matanya kosong, tanpa pupil, dan kulitnya pucat, seperti mayat yang telah lama terkubur. Mulutnya ternganga, mengeluarkan suara yang tak pernah kudengar sebelumnya, seperti desahan angin yang bercampur dengan erangan kesakitan. "Aku tak bisa pergi," katanya dengan suara yang penuh rasa putus asa dan kebencian. "Jembatan ini mengikatku. Seperti mengikatmu." Kata-katanya menusuk dalam kejiwaku. Aku mengerti bahwa meskipun aku telah menjadi penjaga, ada roh-roh yang lebih kuat, yang terperangkap dalam penderitaan abadi, tak mampu bergerak ke dunia lain. Mereka adalah bagian dari jembatan ini, bagian dari kegelapan yang selama ini tidak bisa kubebaskan. "Kau harus membantuku," lanjutnya dengan nada penuh permohonan. "Kau adalah penjaga, hanya kau yang bisa melepaskanku." Aku menatapnya dengan perasaan bersalah bercampur takut. "Bagaimana aku bisa membantumu?" tanyaku, meski di dalam hatiku aku tahu jawabannya tidak akan mudah. Perempuan itu memandangku dengan mata kosongnya. "Kau harus mengambil tempatku," katanya pelan, hampir berbisik. "Seseorang harus tinggal di sini, menjadi penghubung antara dua dunia. Jika tidak, aku dan roh-roh lain tak akan pernah terbebaskan." Kata-katanya menghantamku seperti palu. Menjadi penjaga berarti mengorbankan hidupku sepenuhnya untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan arwah. Aku sudah tahu ini sejak awal, tapi sekarang, dengan roh ini yang berdiri di hadapanku, permintaan itu terasa jauh lebih nyata dan menakutkan. Sebelum aku sempat merespons, angin bertiup lebih kencang, dan dari bayang-bayang jembatan, muncul lebih banyak sosok. Mereka adalah roh-roh lain, korban-korban yang telah lama terperangkap di jembatan ini. Mata mereka yang kosong menatapku dengan harapan, namun juga penderitaan. Aku tidak bisa," bisikku, tubuhku bergetar. "Aku belum siap." Perempuan itu tersenyum tipis, senyuman yang penuh dengan kesedihan. "Kau tidak pernah akan siap," jawabnya. "Tapi ini adalah takdirmu, sama seperti takdir kami untuk menunggu seseorang seperti dirimu." Malam itu, aku berdiri di tengah jembatan tua, dikelilingi oleh arwah-arwah yang menunggu kebebasan. Aku tahu bahwa sebagai penjaga, aku punya pilihan. Aku bisa memilih untuk melarikan diri, meninggalkan semuanya di belakang, atau aku bisa menghadapi takdirku, mengambil peran yang diberikan padaku oleh jembatan ini. Namun, aku juga tahu bahwa melarikan diri tidak akan mengakhiri penderitaan mereka. Jika aku pergi, arwah-arwah ini akan terus terjebak di antara dua dunia, menderita dalam kekosongan yang tak terbayangkan. Dan lebih dari itu,
Jembatan ini akan kehilangan penjaganya, membuat dunia manusia dan arwah menjadi semakin tak terkendali. Dengan hati yang berat, aku mengambil keputusan. Aku akan membantumu, kataku pelan, meskipun tubuhku gemetar karena ketakutan. Perempuan itu mengangguk pelan, dan perlahan, roh-roh yang lain mulai memudar, meninggalkan kami berdua di jembatan yang sunyi. Aku tahu bahwa aku baru saja mengikatkan diriku pada takdir yang tak bisa kulawan, menjadi penghubung antara dunia manusia dan dunia arwah, untuk selama-lamanya. Sejak malam itu, jembatan tua tidak pernah lagi terasa sama. Aku masih sering bermimpi tentang roh-roh yang datang padaku, meminta bantuan atau sekadar mengingatkanku akan tugas berat yang telah kuterima. Tapi aku tetap tinggal, menjaga jembatan itu, memastikan bahwa keseimbangan antara dunia kita dan dunia mereka tetap terjaga. Aku tahu bahwa takdirku kini telah terikat selamanya dengan jembatan ini. Dan meskipun kadang aku merasa seolah-olah ini adalah beban yang tak tertahankan, aku juga tahu bahwa jika aku menyerah, sesuatu yang jauh lebih gelap dan berbahaya akan bangkit dari dalam bayang-bayang. Aku, penjaga jembatan tua, tak bisa lari dari takdirku. Di antara dua dunia, aku adalah satu-satunya yang berdiri di antara mereka. Meski aku sudah menerima nasibku sebagai penjaga jembatan, tidak berarti hidupku menjadi lebih mudah. Setiap malam, aku merasakan kehadiran roh-roh yang menunggu di sekeliling jembatan. Terkadang mereka hanya mengamati, terkadang mereka mencoba untuk menarikku ke sisi mereka. Mimpi buruk datang lebih sering, membuatku terbangun dengan keringat dingin, merasa ada sesuatu yang selalu mengintai di sudut pandangku. Namun, suatu malam, mimpi itu berbeda. Aku melihat diriku berdiri di tengah jembatan, dikelilingi oleh kabut tebal. Dari kabut itu, muncul sosok perempuan yang sebelumnya memohon kebebasan padaku. Tapi kali ini, wajahnya tidak lagi dipenuhi kesedihan. Dia tersenyum, tapi senyuman itu tidak terasa hangat atau penuh rasa terima kasih. Sebaliknya, ada sesuatu yang menakutkan di balik senyuman itu, seperti seseorang yang tahu lebih banyak dari yang seharusnya. "Kau pikir ini sudah selesai?" tanya perempuan itu, suaranya menggema di antara kabut. "Ini baru permulaan." Aku mencoba melangkah mundur, tapi kakinya terasa tertancap di tanah, seolah jembatan itu sendiri menahanku. "Apa maksudmu?" tanyaku, meskipun dalam hati aku takut mendengar jawabannya. Perempuan itu melayang mendekat, bayangannya membesar dalam kegelapan. "Kau mungkin penjaga jembatan, tapi kau tidak pernah benar-benar mengerti. Keseimbangan yang kau jaga hanya sementara. Dunia ini sedang berubah, dan roh-roh yang terperangkap tidak akan tinggal diam selamanya. Aku sudah melakukan tugasku," balasku dengan penuh ketegangan. Aku menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia arwah, seperti yang diminta dariku. Perempuan itu tertawa pelan, tawa yang dingin dan tak berperasaan. "Itu yang kau pikirkan. Tapi tidak semua roh ingin dilepaskan. Ada yang ingin bertahan, ada yang ingin berkuasa. Dan kau, penjaga baru, tidak bisa menghentikan mereka sendirian." Sebelum aku bisa menjawab, bayangan lain mulai muncul dari kabut. Sosok-sosok tinggi dan gelap, tanpa wajah, tanpa suara. Mereka hanya berdiri di sana, menatapku dengan kekosongan yang mencekam. Masing-masing dari mereka adalah roh yang tidak bisa aku lihat sebelumnya, roh-roh yang tidak terikat oleh waktu atau ruang, tetapi sesuatu yang lebih tua, lebih kuat. "Kau bukan satu-satunya penjaga yang pernah ada," lanjut perempuan itu. "Banyak sebelum dirimu telah gagal. Mereka juga berpikir bahwa mereka bisa mengendalikan keseimbangan. Tapi pada akhirnya, jembatan ini lebih kuat dari mereka. Dan sekarang,
giliranmu untuk memahami kebenarannya. Kabut semakin menebal, menutup pandanganku. Aku merasa tercekik, seolah-olah sesuatu menekan dadaku, membuat sulit bernapas. Suara perempuan itu terus terdengar di telingaku, mengisi pikiranku dengan ketakutan yang tidak bisa kutahan. Kau tidak akan pernah bisa melarikan diri dari takdirmu, penjaga. Sebelum semuanya berakhir, kau akan memahami apa arti sebenarnya menjadi penjaga jembatan. Aku terbangun dengan napas tersengal-sengal, tubuhku basah oleh keringat. Jantungku berdebar kencang, dan aku merasakan dingin menusuk tulang. Mimpi itu tidak seperti mimpi biasa, itu adalah peringatan. Hari-hari setelah mimpi itu terasa semakin berat. Suara-suara dari jembatan semakin keras, dan rasa kehadiran di sekitarku semakin nyata. Aku tahu bahwa waktu terus berjalan, dan apa yang dikatakan perempuan itu, bahwa ada roh-roh lain yang tidak ingin keseimbangan dipertahankan, semakin masuk akal. Ada kekuatan yang lebih besar di luar kendaliku, dan aku mulai menyadari betapa sedikitnya yang aku ketahui tentang jembatan ini. Suatu malam, aku memutuskan untuk kembali ke jembatan. Aku membawa semua jimat dan mantra yang pernah diajarkan wanita tua itu, bersiap untuk menghadapi apapun yang menunggu. Kali ini, aku merasa bahwa sesuatu yang besar sedang menanti, sesuatu yang mungkin akan menentukan nasibku sebagai penjaga jembatan. Ketika aku sampai di sana, jembatan itu tampak sunyi, tetapi sunyi yang tidak normal. Udara terasa berat, dan aku bisa merasakan tekanan yang tak terlihat menindihku. Dari ujung jembatan, kabut perlahan-lahan muncul, dan di tengah kabut itu, berdiri perempuan itu lagi. "Kau kembali," katanya dengan senyuman licik. "Tapi kali ini, kau tidak akan pergi." Sebelum aku bisa bereaksi, kabut itu bergerak cepat, melingkupiku, memerangkapku di tengah jembatan. Aku mencoba melafalkan mantra, tapi suara-suara lain mulai memenuhi kepalaku. Suara roh-roh yang menjerit, menuntut kebebasan, menuntut kuasa. Aku jatuh ke lutut, berusaha melawan, tetapi kekuatan itu terlalu besar. Dalam momen terakhir kesadaranku, aku melihat perempuan itu melangkah mendekat, wajahnya penuh kemenangan. "Keseimbangan sudah berakhir," bisiknya. "Dan kau akan menjadi bagian dari jembatan ini selamanya." Ketika fajar menyingsing keesokan harinya, penduduk desa menemukan jembatan itu kosong. Tidak ada jejakku, tidak ada tanda-tanda pertarungan. Hanya jembatan tua yang sunyi, seperti biasa, dengan kabut tipis melayang di atas sungai. Namun, mereka yang cukup sensitif akan merasakan perubahan. Sesuatu telah berubah di jembatan itu. Keseimbangan yang pernah dijaga kini goyah, dan penjaga baru telah menjadi bagian dari legenda kelam yang tak terhindarkan. Kabar hilangnya diriku menyebar cepat di desa. Orang-orang tidak berbicara keras tentang hal itu, seolah takut jika suara mereka menarik perhatian sesuatu yang lebih gelap. Jembatan tua tetap berdiri di sana, sepi dan dikelilingi kabut, seakan menyimpan rahasia kelam yang tak pernah terungkap sepenuhnya. Waktu berlalu, dan meski desa tampak kembali normal, mereka yang sensitif pada kehadiran roh bisa merasakan perubahan yang halus tapi nyata. Malam-malam di sekitar jembatan menjadi semakin dingin, angin yang berhembus membawa bisikan samar dari dunia lain. Beberapa penduduk desa yang berani mendekat melaporkan perasaan yang aneh, seolah ada mata yang mengawasi mereka dari dalam bayang-bayang jembatan, mata yang penuh amarah sekaligus kesedihan. Lambat laun, legenda jembatan angker itu semakin berkembang. Bukan hanya tentang arwah yang pernah terperangkap di sana, tapi juga tentang penjaga baru yang hilang tanpa jejak. Mereka mengatakan bahwa aku, penjaga terakhir, telah menjadi bagian dari jembatan itu sendiri,
terperangkap di antara dunia manusia dan arwah, tak mampu pergi atau bebas. Desas-desus ini semakin kuat ketika orang-orang mulai melihat penampakan. Beberapa malam, terutama saat bulan purnama atau ketika kabut turun lebih tebal dari biasanya, penduduk desa bersumpah melihat sosok lelaki berdiri di tengah jembatan. Sosok itu tampak pucat, dengan mata yang kosong dan tatapan penuh keputusasaan, seperti seseorang yang tidak lagi memiliki kendali atas nasibnya. Mereka yang cukup berani untuk mendekat lebih dekat melaporkan bahwa sosok itu tampak melafalkan mantra, seolah mencoba berkomunikasi dengan roh-roh yang bersembunyi di balik jembatan. Namun, setiap kali seseorang mencoba mendekat, sosok itu perlahan memudar, menyatu kembali dengan kabut yang menyelimuti jembatan. Penampakan itu datang dan pergi, tetapi satu hal yang pasti, penjaga baru itu bukan lagi manusia, melainkan bayangan dari apa yang pernah ada. Semakin lama, orang-orang mulai menjauh dari jembatan. Mereka tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar cerita rakyat atau legenda desa. Setiap penjaga jembatan, seperti aku, tampaknya ditarik ke dalam siklus tak berujung, takdir untuk menjadi bagian dari kegelapan yang menyelimuti jembatan itu. Tetapi, jembatan itu tidak akan pernah puas. Seperti yang dikatakan perempuan itu, roh-roh yang lebih kuat, lebih tua, dan lebih jahat masih menunggu. Mereka menunggu penjaga berikutnya, seseorang yang akan datang dengan harapan untuk mengendalikan keseimbangan, namun berakhir seperti aku, terperangkap dalam lingkaran kutukan yang tidak akan pernah berakhir. Meskipun aku tak lagi hidup di dunia manusia, kesadaranku tetap terjebak di antara dimensi, menyaksikan dari balik kabut yang tak berujung. Aku kini menjadi bagian dari jembatan itu, sebuah bayangan di dalam kabut, bersama roh-roh lain yang pernah mencoba melawan takdirnya. Dalam keheningan malam, aku masih melafalkan mantra-mantra lama, meskipun aku tahu bahwa tidak ada jalan keluar. Waktu di dunia arwah berbeda. Mungkin sudah puluhan tahun berlalu, atau mungkin baru beberapa malam. Namun satu hal yang pasti, jembatan itu terus menunggu. Ia adalah penjara bagi jiwa-jiwa yang tersesat, penghubung antara dunia manusia dan dunia yang lebih gelap, di mana roh-roh terperangkap dalam penderitaan abadi. Dan suatu hari nanti, akan ada penjaga baru. Seseorang yang akan datang, berpikir bahwa mereka bisa menghentikan siklus kegelapan ini, hanya untuk menemukan bahwa mereka juga akan menjadi bagian dari legenda ini, seperti yang terjadi padaku dan para penjaga sebelumnya. Di malam yang sunyi, jika kau berdiri di tepi jembatan dan mendengarkan dengan saksama, kau mungkin akan mendengar bisikan. Bisikan itu bukan sekadar angin yang bertiup di atas sungai, melainkan suara arwah-arwah yang terperangkap. Dan di antara mereka, kau mungkin mendengar suaraku, penjaga yang hilang, masih melafalkan mantra terakhirku, mencoba mencari jalan keluar yang tak pernah ada. Jembatan tua itu akan terus berdiri, selamanya angker dan terkutuk. Aku adalah bagiannya sekarang, dan siapapun yang datang setelahku, mereka akan menemui nasib yang sama. Demikian cerita horor kali ini. Sampai bertemu dengan cerita horor selanjutnya. Tentunya, dengan cerita-cerita seru dan menarik lainnya. Tetap waspada. Sampai jumpa.